Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Sayu Ratnadewi, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kuta Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di kelas 7 pada materi Trihita Karana. Om Santi 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 Om. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang. Siang, luar biasa. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Mari mengambil sikap Amusti Karana. Berdoa mulai. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swahu. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mengecek kebersihan terlebih dahulu. Tadi sudah piket? Sudah. Kalau sudah, coba dicek di sekitar anak-anak apakah masih sampah yang tertinggal ada di sana. Kita akan mengecek kerapian terlebih dahulu. Ibu minta kesadarannya ya, masing-masing siswa silakan dicek pakaiannya, rambutnya apakah sudah rapi. Jika belum, silakan dirapikan dulu ya, silakan. Nah, apa kabar hari ini? Baik semua? Sehat hari ini? Sehat. Ada yang kurang sehat? Oh, ada. Dewa kenapa? Sedikit pilek. Sedikit pilek. Tapi tadi sudah minum obat? Sudah. Sudah. Bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Bisa ya. Nah, untuk sekarang Ibu mau cek alat-alat pembelajarannya dulu. Sudah bawa belum? Contohnya seperti buku tulis, buku catatan, LKS, dan buku paketnya. Ibu mau mengabsen kehadiran dulu. Ibu mulai dari absen 1 ya. Desa hadir. Melas. Ibu mau ngajak anak-anak mengingat keyakinan kelas kita yang sudah pernah kita sepakati bersama. Apakah anak-anak masih ingat? Siapa bisa menyebutkan keyakinan kelas kita? Coba Indah. Yang pertama itu ada kedisiplinan, kedua itu ada kebersihan, ketiga itu menghormati, keempat itu saling membantu, kelima itu komunikasi, dan yang terakhir itu penggunaan ponsel. Iya, benar sekali. Bisa kita sepakati untuk hari ini? Saya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, coba diperhatikan, ada berapa gambar yang Ibu tampilkan? 3. Yang pertama, coba perhatikan, itu gambar sedang apa itu? Sedang kegiatan persembahyangan di mana? Pura. Kemudian yang kedua, bergotong royong atau bekerja sama. Yang ketiga, sawah atau alam lingkungan kita yang sangat hijau dan asri ya. Sama. Nah, siapa yang hari ini
Sudah sembahyang di rumahnya sebelum berangkat? Kalau sudah sembahyang, gimana perasaan anak-anak tadi setelah sembahyang? Damai, tenang, nyaman, ya. Siapa yang punya pengalaman pernah menolong temannya? Ayo, siapa? Oh, hampir semua ya, semua pernah punya pengalaman menolong temannya. Nah, setelah menolong temannya, gimana perasaan anak-anak? Bahagia, bangga. Coba anak-anak bayangkan, kelas kita ini kelas yang sangat kotor, penuh dengan sampah. Gimana jika begitu? Bau, jijik, tidak nyaman. Apalagi? Sumber penyakit, benar sekali. Nah, jika kelas kita dalam keadaan bersih dan asri, bagaimana perasaannya? Apakah nyaman? Nyaman ya. Sudah pasti nyaman karena kelasnya bersih. Ketiga tersebut merupakan termasuk dalam ajaran Trihita Karana. Ajaran ini merupakan ajaran agar kita selalu menjaga keharmonisan dalam yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama manusia, dan yang ketiga kepada alam lingkungan. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang Trihita Karana. Tujuan pembelajaran kita, Ibu mengharapkan anak-anak bisa memahami ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keharmonisan hidup. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang akan kita lalui seperti menyimak materi dari yang Ibu berikan. Kemudian anak-anak nanti akan berkelompok mengumpulkan informasi, membuat LKPD dan tugas yang Ibu berikan. Kemudian anak-anak akan presentasi, nanti di sana ada sesi tanya jawab dan berpendapat, ya. Kemudian yang terakhir, kriteria penilaian untuk hari ini. Yang pertama itu ada nilai sikap. Jadi Ibu harap anak-anak bisa menjaga sikapnya, saling menjalin kerjasama yang baik dengan temannya. Kemudian keterampilan, nanti ada keterampilan dalam presentasi dan penugasan. Terakhir, pengetahuan, ya. Nah, sebelum kita bahas materi lebih dalam, Ibu mau ngajak ice breaking dulu, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu ya. Baiklah anak-anak, kita sudah semangat karena sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita ke materi. Nah, silakan diperhatikan dulu PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan di depan, yaitu tentang Trihita Karana, keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menonton video pembelajaran tentang penerapan ajaran Trihita Karana. Tertuang dalam konsep Trihita Karana. Pengertian Trihita Karana. Kata tri berarti tiga, hita berarti bahagia, dan karana berarti penyebab. Jadi, Trihita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan. Nah, dari materi dan video yang Ibu sampaikan di depan, adakah siswa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Menurut pendapat saya, setelah menonton video mengenai ajaran Trihita Karana, sangat penting diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar, menjalin hubungan harmonis antar sesama manusia,
dan melakukan persembahyangan atau menjalankan ajaran agama. Nah, baiklah anak-anak, sekarang adakah siswa yang ingin bertanya terkait materi atau video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi? Kalau kita melakukan yoga, masuk ke ajaran apa, Bu? Ya, Ibu langsung jawab aja ya. Jadi, kegiatan yoga itu masuk dalam penerapan parahyangan ya. Kenapa begitu? Karena yoga itu mengendalikan pikiran, hati kita supaya menyatu tenang kepada ide sang yang dewasa. Jadi jawabannya adalah parahyangan ya, bagus. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu yang akan bertanya sama anak-anak terkait materi yang sudah anak-anak simak tadi. Pertanyaan pertama, mengapa manusia perlu menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam? Ada yang bisa jawab? Mengapa manusia perlu menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam? Karena dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam akan terjadi keharmonisan dan keseimbangan. Jadi penerapan tersebut sangat penting kita laksanakan dengan seimbang. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Susanti ya. Soal yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu hubungan itu tidak dijaga? Nah, siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi jika salah satu hubungan itu tidak dijaga? Jika salah satu hubungan itu tidak dijaga, maka manusia akan kehilangan keseimbangan, kedamaian, dan keberlangsungan hidupnya. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nesya. Silahkan anak-anak mencari kelompok yang berisi 4 atau 5 anggota. Silahkan dicari dari sekarang. Masing-masing kelompok Ibu berikan 1 LKPD. Pertama, silakan anak-anak menyimak apa saja petunjuk yang ada di sini. Bisa dibuka. Yang pertama, silakan anak-anak menyimak poster terkait ajaran Trihita Karana yang Ibu berikan di sana. Nah, terakhir ini anak-anak akan merancang di Canva nanti ya, berupa mind map. Di sini anak-anak bisa lihat ya, nanti dibaca aja petunjuknya. Anak-anak jangan lupa saat berkelompok selalu mengutamakan kerjasama yang baik, saling menghargai pendapat anggotanya, supaya tugas hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Anak-anak bebas mencari informasi, bisa mencari informasinya dari berbagai sumber atau media, contohnya seperti membaca di buku, mencari di artikel. Kan diskusi dulu ya, nanti anak-anak diskusi dulu, kemudian hasilnya dituangkan, baru dirancang mind map-nya. Nanti yang merancang mind map-nya siapa? Pakai HP-nya siapa? Nanti bisa berbagi link ya, supaya teman-temannya bisa masuk semua, saling edit bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Jika sudah, coba dicek kembali, apakah jawabannya sudah sesuai dengan soal yang Ibu berikan. Dicek-cek lagi ya. Iya, sudah. Ya, sudah sesuai. Tapi sebelumnya anak-anak capek tidak? Capek. Kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Izinkan kami mengatur panganjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan, hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil
kelompok kami tentang Trihita Karana. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mesya. Perkenalkan, nama saya Mika. Trihita Karana adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan, harmonis, dan kesejahteraan hidup manusia yang meliputi hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Parohyang, hubungan harmonis dengan Tuhan. Pawongan, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Palemahan, hubungan harmonis dengan alam atau lingkungan. Ya, apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau berpendapat? Oke, Cahyani. Izinkan saya memberikan pendapat dan pertanyaan. Menurut saya, kelompok 1 sudah presentasi dengan bagus, tetapi kurang keras suaranya. Dan pertanyaannya, saya mau bertanya, apakah membantu kakek-kakek menyeberang jalan termasuk ke ajaran yang mana? Termasuk dalam pawongan, karena membantu kakek menyeberang jalan adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, beri tepuk tangan dulu. Izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, selamat siang Ibu saya yang kami hormati dan teman-teman kami yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami tentang materi Trihita Karana. Apa contoh penerapan Trihita Karana dalam kehidupan? Parahyangan, rajin sembahyang dan bersyukur kepada Tuhan. Pawongan, saling membantu dan menghormati antar sesama. Palemahan, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak alam. Materi yang kami sampaikan, apakah ada yang berpendapat atau bertanya? Trisna? Berikan contoh nyata penerapan Trihita Karana di sekolah. Penerapan Trihita Karana di sekolah adalah parahyangan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Pawongan, saling menghormati, bekerja sama dan membantu teman yang kesulitan. Palemahan, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya serta ikut kegiatan penghijauan di sekolah. Jika tidak ada, ini adalah mind mapping tentang Trihita Karana yang kami buat. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan mengarahkan anak-anak untuk merancang sendiri apa sih yang akan anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan ajaran Trihita Karana itu, ya. Jadi coba nanti dipikir-pikirkan, nanti saya mau ngapain ya agar bisa menerapkan Trihita Karana, ya. Ya, mungkin siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkannya? Kesimpulan yang sudah saya rangkum yaitu Trihita Karana adalah ajaran kehidupan masyarakat Bali yang menekankan pentingnya menjaga 3 hubungan harmonis, yaitu 1. Parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan agar selalu beriman dan bersyukur. Nomor 2. Pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia agar hidup rukun, saling menghormati dan tolong menolong. Nomor 3. Palemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan alam agar tetap lestari dan seimbang. Baiklah, Ibu tambahkan sedikit ya kesimpulannya. Jadi, melalui 3 ajarannya ini harus kalian laksanakan secara seimbang. Ya, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan. Jadi sekarang ini ada refleksi akan Ibu bagikan. Yang pertama, silakan anak-anak menjawab bagaimana perasaan hari ini. Silakan diisi sesuai dengan emoji yang ada di sini. Silakan, misalnya senang, dicentang senangnya. Kalau sedih, dicentang sedihnya. Kemudian, aktivitas kesukaan apa yang paling anak-anak sukai pada hari ini? Dan bagaimana? Sudah selesai mengisi? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dulu.
Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi ya. Jadi anak-anak akan menjawab soal untuk mengukur seberapa paham anak-anak terkait materi hari ini. Nah, soalnya ini berupa Google Form ya. Anak-anak sudah selesai mengisi evaluasinya? Sudah. Apakah sudah terlihat nilainya di sana? Sudah. Ya, nanti Ibu cek nilainya ya. Dari semua kegiatan yang sudah kita lalui, dari diskusi kelompok, presentasi, menjawab refleksi, menjawab evaluasi, Ibu sangat bangga sekali kepada kalian. Kita bisa melewati hari ini dengan baik ya. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Ini adalah rencana pembelajaran berikutnya. Ya, minggu depan itu masih sama dengan materi Trihita Karana. Hanya saja minggu depan kita akan lebih menekankan pada hubungan Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan Ketua kelas bantu dipimpin doanya. Mari mengambil sikap Amusti Karana. Berdoa mulai. Om Dewa Suksma Paramo Acintya Namo Swaha. Mari dibantu kita tutup pembelajarannya. Parama Santi. Om Santi 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 Om.